Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan bersilaturahmi lagi dengan pemirsa TV Lebaran. Hari ini kita akan membuat hiburan apa teman-teman ya. Hari ini kita ada saus, kita ada kecap, ya. Kita ada gelas, dan kita ada baskom yang sangat besar sekali ya. Hari ini kita akan review apa teman-teman, atau kita buat hiburan apa teman-teman ya. Kemarin tuh ada yang komen tuh kita itu, wah buang-buang waktu saja ya. Mungkin TV Lebaran itu hadir adalah untuk hiburan ya. Jadi orang kalau butuh hiburan tuh ya kayak orang mancing tuh loh. Orang mancing itu adalah, saya menurut TV Lebaran adalah orang yang paling ikhlas ya. Kenapa? Orang mancing itu meskipun tidak dapat ikan, pulang itu senang-senang saja, bahagia-bahagia aja, gembira-gembira saja. Besok mancing lagi meskipun tidak dapat ikan ya. Itu namanya hobi atau hiburan. Nah, termasuk juga TV Lebaran yang membuat video seperti ini. Itu termasuk juga kayak orang mancing tadi loh, suatu hiburan, suatu hobi. Jadi memang ya nanti mengikuti alur hati saja. Seandainya pas seneng ya kita buat video, kalau pas males ya kita akan berhenti membuat video ya, kayak hobi saja atau hiburan saja. Kayak orang mancing tadi, orang mancing itu saya tahu ya, kalau lihat itu ya seharian penuh itu nungguin sungai, belum tentu dapat loh, tapi senang, bahagia. Belum nggak dapat, besok balik lagi mancing lagi. Makanya orang yang paling ikhlas itu malah orang mancing ya. Dia itu menghabiskan waktu, dia nggak mikirin nanti dapat apa, dapat uang atau tidak, tapi tetap senang saja ya. Kadang yang saya buat kadang kaget, atau mungkin kadang agak ya kaget atau mungkin gumun ya bahasa Jawanya itu. Kadang orang mancing itu sudah tahu sungainya kecil, airnya sedikit, tapi kok dipancing ya. Secara rumus kan nggak akan ada ikan besar di situ itu, tapi tetap mancing di situ ya. Nah, itulah uniknya orang pemancing itu, orang yang ikhlas ya, tidak memikirkan waktu ya. Karena waktu itu kan kalau orang yang pembisnis atau orang yang serius itu biasanya kan mengatakan bahwa waktu itu adalah uang ya. Jadi waktu itu adalah uang. Wah, itu orang-orang yang serius ya, orang yang mungkin mikirnya udah sangat tinggi ya. Makanya kalau orang mancing itu kan jelas-jelas membuang waktu ya, tapi belum tentu dapat. Nanti ada juga orang mancing itu kalau dapat itu dilepaskan lagi, kalau nggak dikasihkan orang gitu. Jadi kan sungguh-sungguh orang ikhlas betul ya orang-orang mancing gitu ya. Nah, hari ini kita akan review makan, yaitu apa ini teman-teman. Nah, ini adalah soto teman-teman ya. Kalau Lesti Kejora itu makan nasi padang, ini Rizky Bilar KW 100 makan soto ya. Kita ketemu lagi ya dengan TV Lebaran, Rizky Bilar KW 100 ini ya. Roma Irama KW 10 dan Amir Khan KW 18. Nah, kita makan soto teman-teman ya. Sotonya masih banyak ini tadi, tapi tidak saya hangatin ya, biar nggak apa-apa lah. Cuma kita mau makan, kita kasih nasi ya, nasi sedikit. Nah, hari ini kita makan soto. Sebenarnya enaknya diangetin sih ya, biar hangat. Jadi buat video seperti ini tuh kita di Lebaran tuh ya buat pewarna hidup teman-teman ya, untuk hiburan ya, untuk hiburan. Kalau hiburan itu bebas teman-teman ya. Kalau pas seneng ya kita buat, kalau pas kita males ya ndak usah buat, itu aja sih. Makanya kan YouTube itu kan susah ya, masa dari 1000 orang mungkin yang berhasil itu cuma 1 atau 2 ya. Makanya ya di sini secara manusiawi mungkin setiap orang pasti punya pengen ada kemajuan di YouTube-nya ya. Tapi kan ya kita tidak boleh berharap
banyak, makanya kita adakan adalah hiburan atau hobi kayak orang mancing tadi dulu teman-teman ya. Jadi ya senang saja, dianggap senang untuk mewarnai kehidupan saja. Makanya kita buat channel TV Lebaran ini ya agar kita lebih berwarna hidupnya ya. Jadi kita bisa banyak kenal banyak orang itu lewat channel ini ya, karena kan konon kita diciptakan berbeda-beda suku, berbeda-beda jenis agar kita saling mengenal ya, seperti kita ini kan tadi sudah kita kasih saus ya, saus ABC yang kita beli. Kita juga harus wajib berikan kecap teman-teman ya, kalau soto itu harus kita berikan kecap biar segar. Nah terus kita berikan sambal, ini ada sambalnya kayaknya, ini udah bawaannya sambal masih ada, jadi kita beri sambal lagi ya. Hari ini kita review makan soto Rizky Bilar KW 100. Kok ada juga yang komen gini teman-teman, wah bawa-bawa nama artis ya. Ya mungkin kan itu ada sejarahnya ya, kalau TV Lebaran kan TV hiburan teman-teman ya, jadi bebas mau cari apa, mau pakai cara apa itu, maksudnya cara apa ya, mau apa saja bebas, namanya hiburan kok. Hiburan itu kan bebas teman-teman ya, kalau sudah hiburan itu ya bebas. Kita minumnya pakai aqua saja ya, ini pakai link mineral saja, Orsonnya habis ya. Orfonnya habis, belum sempat beli, kita juga belum beli Astor lagi. Ini bulan Syawal sudah mau selesai ya teman-teman ya, kita meninggalkan bulan Ramadan itu udah belum lama tapi kayak sudah ratusan tahun ya. Itu karena kita sudah meninggalkan apa kebiasaan Ramadan ya, kayak TV Lebaran sudah jauh meninggalkan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Nah kita ini ada emping linjo ya, untuk untuk nyamian teman dari soto. Empingnya ini kita masukkan di mana ya, kasihkan sini aja empingnya. Nah ini aja. Terus kita kasih buat thumbnail sebelum, biar sebentar ya, buat thumbnail nanti kita nggak punya, kita foto dulu sebelum kita makan ya. Kita kasih foto Lesti juga sama, karena ikon kita kan Lesti Kejora ya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar KW 100. Nah udah, kita saatnya makan teman-teman ya, saatnya kita makan, kita saatnya makan soto ya. Kita bersama si Cecep lagi, masih di sini Cecep ya, kita kasih foto Lesti Kejora ya. Nah memang kalau kita itu apa ya, saya itu dari dulu ya, dari kecil itu memang seneng kalau nonton TV itu yang infotainment ya. Jadi saya itu seneng nonton berita-berita artis itu dari kecil ya, dari dulu itu seneng. Jadi makanya saya kalau ditanya cerita-cerita artis-artis itu hafal ya, apalagi artis-artis yang fenomenal ya, cerita-ceritanya apa gitu. Soalnya saya itu seneng melihat kehidupan orang lain ya. Jadi kayak artis-artis itu bagaimana, Yuni Shara, Raffi Ahmad, Baim Wong, terus Angelina Sondak dan lain sebagainya. Nah Rizky Bilar ini memang kita pakai ya, karena memang punya sejarah kemarin itu cerita yang sangat sedang fenomenal ya. Makanya kita pakai ikonnya Rizky Bilar KW 100 ya, karena memang punya keunikan ya, keunikan tersendiri ya. Terus Rhoma Irama ya, kenapa kita kok pakai Rhoma Irama? Karena Rhoma Irama juga punya keunikan sendiri. Beliau itu dari kecil, dari dewasa itu, dari mudanya itu sudah terkenal dan menciptakan banyak karya, dan lagu-lagunya itu juga fenomenal, sedih-sedih begitu ya. Itu juga karakternya itu persis dengan TV Lebaran, makanya kita pakai ya. Terus kita kenapa kita ambil juga Amir Khan ya, Amir Khan itu kan orangnya ganteng sekali, mudanya itu ganteng sekali, jadi kayak
apa ya, orangnya putih gitu. Jadi wah, pokoknya jadikan ikon saja, itu punya ciri khas tertentu. Sebenarnya ada lagi tuh namanya siapa ya, yang itu loh, film India yang sama planet luar angkasa, terus sama Preity Zinta itu loh, itu juga orangnya ganteng, itu kayak orang Arab Saudi ya. Nah kita, tapi kan kalau Amir Khan tuh saya tahu namanya, terus kita pakai aja Amir Khan KW18. Emang dari dulu saya itu suka melihat dunia-dunia keartisan, dunia-dunia infotainment, kita melihat kehidupan orang lain, bisa tahu ini kehidupan seperti ya, Nikita Mirzani, kita tetap senang ya melihat seperti itu ya, untuk kita ambil mungkin ya ilmunya atau iktibarnya atau mungkin hikmahnya, kalau kita bisa ambil. Nah kita mari berdoa dulu sebelum kita makan soto ala Rizky Bilar KW 100. Rasanya bagaimana? Wah ini ada, wah ini kurang bagus, ini ada rambutnya ini teman-teman. Wah ini kurang jos ini ya, tidak apa-apa, orang desa mah biasa. Hari ini kita berdoa semoga makanan ini menjadi makanan yang berkah, makanan yang penuh barokah, makanan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, makanan yang bisa menjauhkan dari keburukan, menjauhkan dari penyakit, menjauhkan dari malapetaka, dan diganti dengan kebaikan-kebaikan hingga kita diberikan umur yang barokah. Kepada saya, keluarga saya, orang tua saya, khususnya juga pemirsa TV Lebaran yang mau menonton video ini, kita berdoa kita pun mendapatkan kebarokahan dari makanan ini. Kita coba ya review makan soto ala Rizky Bilar KW 100. Kalau kemarin kan si Lesti dan Rizky Bilar itu makan nasi padang ya, nasinya yang merakyat ya. Wah nikmat, cuma kurang panas ya, karena kita tidak masak lagi. Sebenarnya enaknya ini digodok lagi, bisa nanggung sih, daripada nanti juga habis, mending langsung dimakan ya. Wah enak ya, enak. Kita tambah kecap lagi ya teman-teman ya. Kalau mau lihat sotonya ini, wah nanti kalau saya lihatin utah ya atau tumpah ya. Ini saya pakai tempat besar seperti ini agar tidak tumpah, karena ini agak banyak sotonya ya. Kalau tidak dimakan langsung nanti besok basi ya, mending kita makan langsung, kita habiskan. Makanya ya udah kita pakai tempat yang besar ya. Sangat berasa, sotonya sangat berasa ya. Makan empengnya. Nah, empeng ini adalah namanya empeng melinjo ya. Ini juga kalau saya menurut TV Lebaran, ini sejarahnya empeng melinjo ini juga usianya hampir kayak lemper ya. Jadi fenomenal, dari kecil sudah ada namanya empeng melinjo itu ya. Jadi kalau diukur usia sejarahnya itu mungkin juga sejak adanya lemper itu sudah ada empeng melinjo ya, atau mungkin sejak zaman kerajaan itu sudah ada empeng melinjo. Tapi empeng melinjo ini udah jarang ada, karena ini makanan lama, makanan orang-orang zaman dahulu ya. Jadi orang-orang zaman sekarang banyak yang mungkin tidak mengenal dan tidak suka juga mungkin ya, sudah diganti dengan makanan-makanan yang modern ya. Melinjo ya, melinjo. Jadi ini dulu waktu kecil itu, kalau anak-anak zaman dahulu ya itu suka cari melinjo, golek melinjo gitu ya. Jadi nanti keliling kampung, apalagi ada pagi itu, kita cari melinjo terus dijual ya. Kalau zaman dahulu melinjo seperti ini sudah masih laku keras ya, karena zaman dahulu kalau ada hajatan, ada kendurenan atau hajatan kampung tuh, empeng seperti ini tidak akan terlupakan atau akan selalu ada ya.
Sekarang juga pohon melinjo itu sudah jarang juga, karena sudah banyak digantikan oleh bangunan-bangunan ya. Karena kan semakin banyak itu sekarang, semakin banyak manusia, semakin banyak juga tempat tinggal. Jadi misalnya ada orang yang punya anak 5, itu biasanya buat rumah semua lah, akhirnya kan penuh. Terus banyak pengusaha-pengusaha buat gedung-gedung di pinggir-pinggir jalan raya, banyak perumahan itu. Itu yang menghabiskan tanah-tanah subur, tanah-tanah hijau ya. Termasuk juga pohon-pohon pada zaman dahulu itu sudah banyak yang tumbang ya. Kalau waktu kecil saya itu yang namanya pohon-pohon besar itu masih ada. Pohon-pohon yang lebat itu masih ada, sekarang udah jarang ya, sudah banyak ditebang, dijadikan rumah ya. Saya sekarang saja ya, saya lihat-lihat ya, yang namanya pohon kelapa itu sekarang itu bisa mati sendiri loh. Saya melihat banyak sekali pohon-pohon kelapa itu yang mati sendiri, entah itu kena penyakit atau apa ya, atau mungkin juga karena tidak sudah ekosistem kita itu sudah rusak. Makanya pohon-pohon itu secara alamiah, secara otomatis dia sudah tergilas oleh ekosistem tadi, tidak bisa mengimbangi, akhirnya mati gitu ya. Kayak dulu musnahnya dinosaurus itu kan juga meninggal itu karena populasinya sudah tidak seimbang, tidak bisa menjadi tempat tinggal lagi buat hewan-hewan yang besar. Akhirnya secara otomatis hewan-hewan itu menghilang atau habis ya. Kayak ini loh, kalau kita lihat motor-motor zaman dahulu, motor-motor kuno itu juga sekarang di mana? Kok kalau kita lihat di jalan raya kan sekarang udah banyak motor-motor baru aja, motor Matic, motor Beat, motor lama itu di mana? Nah itu mungkin juga kayak gitu ya, populasi itu juga kayak gitu. Lagi semakin lama semakin menghilang sendiri seiring dengan perkembangan zaman. Jadi ekosistemnya itu sudah gak bisa, akhirnya mereka mau tidak mau akan menghilang dengan sendirinya, atau mungkin musnah dengan sendirinya karena ya, hilang. Kayak kunang-kunang ya, kalau waktu kecil saya itu kunang-kunang masih banyak. Jadi kalau tanaman padi itu udah kayak tidak usah beli lampu, penuh semua kayak kunang-kunang. Sekarang kunang-kunang juga sudah hilang, udah pergi ya. Nah, itu juga di mana? Itulah mereka sudah secara otomatis itu sudah ekosistemnya itu sudah nggak bisa dikembangkan lagi, atau sudah nggak bisa diteruskan, akhirnya akan musnah sendiri dengan ini kemajuan zaman itu. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi hidup, akhirnya keturunan-keturunannya sudah hilang atau mati dengan sendirinya. Banyak ya hewan-hewan pada zaman dahulu tuh yang sudah banyak yang musnah ya, atau sudah berkurang. Kayak kura-kura, penyu itu dulu di sungai sekitar sini waktu kecil saya masih ada, itu udah nggak ada. Ikan-ikan di sekitar sini juga udah kecil-kecil, enggak kayak dulu itu waktu kecil saya kalau ngobatin, jadi sungai itu diobat gitu ya, itu ikannya itu kayak kolam ya, banyak banget, tinggal nyeser ya kalau zaman dahulu ya. Sekarang wah ikannya tidak ada. Terus dulu itu parit-parit itu juga banyak ikan-ikannya, sekarang sudah nggak ada juga, udah jarang banget. Burung-burung itu juga sekarang nggak kayak zaman dahulu. Burung-burung langka itu dulu masih ada, sering terbang kayak burung gagak dan lain sebagainya, itu banyak. Dulu itu burung emprit itu kayak ribuan, sekarang nggak ada, jarang.
paling cuman ratusan atau berapa, dulu ribuan sampai mewarnai langit ini. Nah, minum dulu ya, ini minum Aqua mineral, sayangnya orsolnya habis. Nah, review kali ini sotonya enak ya, rasanya berasa, terus apa, bumbunya juga keras masuk ya, dagingnya juga agak banyak nih teman-teman ya. Nah, karena saya juga pernah beli soto itu rasanya gak karuan, juga ada yang apa, kuahnya itu lama, wah lama dipakai lagi, jadi rasanya juga nggak karuan ya. Ada juga soto itu mah dikasih tempe ya, kalau nggak tahu itu ada juga macam-macam. Jadi kalau kita itu mau menilai suatu rumah makan yang bagus itu menurut TV Lebaran adalah salah satunya adalah masakannya itu bisa istiqomah rasanya. Jadi misalnya rasanya B, ya B terus itu. Rasanya makanya A terus itu. Jadi saya udah hafal bumbunya gitu. Kadang nggak misalnya saya beli nasi goreng di sana, hari ini enak tuh, besok asin. Ada beli misalnya bebek goreng atau lele itu, kadang enak, kadang asin, kadang mah nggak ada rasanya. Lah itu berarti dia belum ahli atau belum belum ahli dalam permasakan. Jadi belum. Tapi kalau bisa istiqomah terus rasanya acek gitu ya. Terus yang ini juga acek, jadi kalau mau dibuat bakar ya enak, bakarnya begini terus. Kalau nggak dibakar digoreng ya rasanya enak begini terus. Ya, itu ciri-ciri dari tempat makan yang bagus itu seperti itu, dia bisa istiqomah rasanya. Tapi saya pernah tuh di pecel lele daerah Malayo, nasinya dapat banyak tapi kadang bumbunya nggak merasuk ya, atau kadang malah kasinan ya, akhirnya sama aja, mau buat lauk ya nggak bisa. Itu sih, kita makan lagi ya, tidak mah nggak habis-habis. Kalau mau ngetes istri atau mungkin calon istri, apa dia itu pintar masak atau tidak, menurut TV Lebaran coba disuruh buat soto. Kalau dia mampu buat soto, berarti dia punya bakat untuk masak yang lainnya. Karena soto ini memang walaupun sederhana, tapi memang harus sangat jeli memberikan bumbunya. Kalau salah bumbu, salah kasih, nanti akan rasanya beda. Makanya kalau mau suruh ngetes calon istri atau apa, masaknya bisa atau tidak, suruh aja buat soto. Kalau enak berarti dia pinter masak. Atau punya bakat untuk memasak. Enak nih ya, ini meresap tuh. Saya baru merasakan soto yang enak ya ini. Maksudnya rasanya betul-betul original soto itu. Jadi review hari ini memang ini benar-benar soto yang enak, soto yang original rasa soto, bumbunya juga dalam gitu ya. Ya, itu aja teman-teman ya. Malam ini kita hiburan video silaturahmi lewat channel ini dengan judul soto ala Rizky Bilar KW 100. Rasanya nikmat, enak, dan meresap. Kita pakai baskom yang sangat besar. Itu aja ya teman-teman ya. Nah ini makanya kalau saya makan tetap diupload sambil ngomong, wah nanti bisa 1 jam ya. Karena kalau makan itu saya agak pelan ya, atau dinikmati itu ya. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.